Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang apa sih dampak sosial dan bagaimana solusinya dari pasar bebas syariah. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita perlu ketahui bahwasanya pasar bebas syariah merupakan sistem ekonomi yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan, yang dimana transaksi dilakukan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah yang berlebihan. Nah, konsep ini bertujuan untuk menciptakan iklim yang kompetisi, yang sehat, dan memberikan kebebasan bagi individu dalam mengelola sumber daya mereka. Namun, seperti sistem ekonomi lainnya, pasar bebas syariah juga membawa dampak yang sosial yang signifikan. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video kami ya. Baik, saya akan menyebutkan beberapa dampak positif dari hukum pasar bebas syariah. Yang pertama itu peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, peningkatan terhadap barang dan jasa. Yang ketiga, peningkatan investasi dan pertumbuhan. Yang keempat, peningkatan keadilan dan kesejahteraan. Yang kelima, peningkatan kemandirian ekonomi. Yang keenam, peningkatan kualitas hidup. Yang ketujuh, peningkatan hubungan internasional. Yang kedelapan, peningkatan moral dan etika. Dan yang kesembilan itu peningkatan akses keuangan. Adapun contoh dari peningkatan akses keuangan, masyarakat terutama yang beragama Islam mendapatkan akses yang lebih mudah yang sesuai dengan prinsip syariah seperti pembiayaan rumah tanpa bunga atau investasi syariah halal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif pasar bebas syariah. Adapun beberapa dampak negatif pasar bebas syariah yaitu pertama, tantangan daya saing industri lokal. Salah satu dampak negatif pasar bebas syariah adalah potensi hilangnya daya saing industri lokal. Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan di negara lain yang mungkin memiliki akses ke sumber daya yang lebih murah atau teknologi lebih maju dapat dengan mudah memasuki di pasar dan bersaing dengan perusahaan lokal. Yang kedua, ketergantungan pada produk impor. Pasar bebas syariah dapat menyebabkan ketergantungan pada produk impor, terutama jika produk lokal tidak mampu bersaing dengan produk impor. Hal ini dapat berdampak negatif dengan perekonomian sosial karena dapat mengurangi pendapatan devisa dan meningkatkan defisit neraca pada perdagangan. Yang ketiga, kehilangan keunikan lokal budaya. Pasar bebas syariah dapat menyebabkan kehilangan keunikan budaya lokal. Hal ini terjadi karena produk-produk dari negara lain yang mungkin memiliki produk yang populer atau lebih mudah diakses dapat menggeser produk-produk lokal. Yang keempat, perbedaan standar dan regulasi. Pasar bebas syariah melibatkan negara-negara dengan standar dan regulasi yang berbeda. Hal ini dapat menimbulkan masalah dalam pengawasan dan penegakan hukum. Misalnya, standar halal di berbagai negara yang mungkin berbeda, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam memastikan bahwa produk yang diperdagangkan sesuai dengan standar halal. Yang kelima, resiko penyalahgunaan sistem keuangan. Sistem keuangan syariah yang menjadi dasar pasar bebas syariah memiliki potensi disalahgunakan. Misalnya,
lembaga keuangan syariah dapat terlibat dalam kegiatan spekulatif atau penipuan yang dapat merugikan investor. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan tentang dampak negatif pasar bebas syariah. Adapun solusi untuk mengatasi dampak negatif, regulasi pemerintah memperkuat regulasi untuk melindungi usaha kecil dan menengah serta memastikan persaingan yang adil di pasar. Pendidikan dan pelatihan, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pengusaha lokal agar mampu bersaing dengan produk asing melalui peningkatan kualitas dan inovasi. Promosi produk lokal, mendorong konsumsi produk lokal melalui kampanye pemasaran yang efektif untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Dengan memahami dampak-dampak tersebut, menerapkan solusi yang tepat, pasar bebas syariah dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa mengabaikan keadilan sosial. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, adapun kesimpulannya yaitu pasar bebas syariah membawa dampak sosial yang signifikan, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya mencakup peningkatan kesejahteraan sosial, pemberdayaan UMKM, penguatan solidaritas sosial, serta penerapan etika dan moralitas bisnis. Namun, terdapat pula tantangan seperti kesenjangan pengetahuan, persaingan tidak seimbang, ketergantungan pada sistem global, dan potensi manipulasi prinsip syariah. Oleh karena itu, penerapan pasar bebas syariah membutuhkan pengelolaan yang baik, edukasi menyeluruh, serta pengawasan yang kuat agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagai sebuah sistem yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, pasar bebas syariah dapat menjadi alternatif yang mampu memberikan dampak sosial positif jika ditetapkan dengan tepat. Oleh karena itu, kita semua memiliki peran dalam mendukung implementasi pasar bebas syariah, baik sebagai pelaku pasar, masyarakat, maupun pemerintah, demi terciptanya tatanan ekonomi yang lebih adil dan seimbang. Semoga materi ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi untuk terus berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berbasis syariah. Mungkin itu yang dapat saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.